Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita bisa mengikuti syariat teladan yang telah beliau contohkan kepada kita semua hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Alhamdulillah, Anda masih tetap semangat dan saya juga insya Allah selalu semangat untuk memberikan terkait dengan ilmu ekspor, sharing, tip yang terkait dengan dunia ekspor. Semoga Anda bisa memanfaatkan channel ini untuk kelangsungan bisnis Anda. Rekan-rekan, dalam berbagai konsultasi ataupun pertanyaan yang melalui forum ini, channel ini ada beberapa hal yang kita pantau dan saya coba mengulang lagi terkait cara belajar ekspor di channel YouTube ini. Ada beberapa teman mungkin hanya ketemu satu seri gitu ya yang sesuai dengan kebutuhan dia, terus kemudian konsultasi dan kadang-kadang tidak melihat seri-seri yang lain, ataupun sudah melihat seri-seri yang lain tapi masih bingung bagaimana mengaplikasikan di dalam bisnis ekspor ini. Nah, saya coba menguraikan bagaimana belajar di channel ini. Kita ada beberapa playlist yang insya Allah akan saya share di saluran ini. Jadi kalau Anda buka di Hindrasu Channel, ini ada beberapa playlist nanti yang bisa Anda pantau. Ya, coba saya siapkan dulu. Nah, ini ya, ada beberapa playlist yang ada di Hindrasu Channel. Ini Anda coba klik. Coba akan saya jelaskan yang agak lebih detail ya. Jadi kami membuat beberapa playlist terkait dengan pelatihan online melalui channel ini ya. Salah satunya adalah ada export documentation, ada income term, international commercial term ya. Kemudian ada supplier, ada cara mulai bisnis ekspor. Kemudian ada promosi internasional, ada prosedur ekspor, ekspor payment, dan ada promosi pelatihan ekspor, serta dasar-dasar bisnis ekspor. Nah, rekan-rekan semua yang tercinta, di dalam playlist ini saya coba membagi kategori-kategori apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Maksud saya agar Anda juga bisa paham. Nah, oleh karena itu, coba saya akan uraikan kapan Anda mulai belajar untuk di channel ini supaya lebih terstruktur ya, terstruktur. Tentu Anda nanti akan bingung dan acak. Mungkin Anda bagi yang pemula, yang baru mulai, itu Anda bisa belajar tentang satu dasar-dasar bisnis ekspor ya. Karena di dasar-dasar bisnis ekspor ini penting sekali untuk melakukan komunikasi bisnis, dan ini pengetahuan-pengetahuan yang harus Anda pahami ya. Nah, di sini ada dasar-dasar bisnis ekspor. Ini kita lihat. Ini ya. Jadi ada dasar-dasar bisnis ekspor, ada keuntungan menjadi eksportir, kenapa harus ekspor, pihak-pihak yang terkait ekspor dan lain sebagainya. Nah, ini yang step by step harus Anda pahami karena hal ini akan membantu Anda di dalam melakukan pelatihan-pelatihan di sini ya. Nah, di sini ada ya sekilas kepabean, pemberitaan ekspor barang dan lain sebagainya. Dan insya Allah ini akan saya tambahkan terus. Kelihatannya sepele ya dasar-dasar ini, tapi ini penting sekali untuk menambah pengetahuan Anda dan khususnya di dalam komunikasi bisnis ekspor ya. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan playlist ini.
Nah, kita lihat ya. Nah, kemudian di dalam playlist yang lain kita lihat ada yang namanya prosedur ekspor. Ya. Nah, kita coba ya, kita lihat tentang prosedur ekspor. Kami membahas tentang produk unggulan, kemudian prosedur ekspor kopi dan tata cara ekspor kopi. Nah, insya Allah nanti akan kita tambahin lagi dengan materi yang lainnya. Kemudian Anda lihat lagi ada juga terkait dengan export payment, ya. Anda export payment satu persatu. Anda klik di sini. Ya. Ini sebetulnya masih kita sebut sebagai dasar-dasar bisnis ekspor ya, karena ini berupa pengetahuan yang harus Anda pahami agar ketika nanti ada ketemu calon buyer, ini Anda bisa melakukan negosiasi, khususnya di pembayaran ekspor ya. Di sini ada seri 38 cara pembayaran ekspor, cara negosiasi pembayaran cash in advance, kemudian ada cara pembayaran ekspor open account, ada metode letter of credit, dan lain sebagainya. Ini Anda coba pahami satu persatu dengan tenang ya, tetap cool aja ya, jangan tergesa-gesa karena ini butuh perhatian yang khusus karena banyak teman-teman masih belum paham terkait dengan pembayaran, apalagi cara pembayaran ini sudah banyak dimodifikasi oleh calon customer Anda, jadi Anda mungkin akan bingung ya, karena sejatinya calon buyer itu metode pembayaran ini kan sebetulnya cuma cash in advance, open account, collection, letter of credit, konsinyasi. Tetapi di dalam open account, collection itu pun banyak dimodifikasi oleh calon buyer sehingga banyak teman-teman itu bingung ya, karena mereka sudah tidak menyebut pembayarannya open account. Nah, jadi ada macam-macam. Nah, ini Anda pelajari. Kemudian ada prosedur ekspor sudah, ekspor payment, kemudian sharing motivasi bisnis ya. Sharing motivasi bisnis ini pengalaman kami, pengalaman teman-teman yang di dalam melakukan bisnis ini kita coba sampaikan agar Anda termotivasi ya, termotivasi, penuh semangat dan Anda semakin bersemangat untuk belajar ekspor di sini. Nah, ya di sini ada pengalaman bisnis kopi saya sendiri, ada bagaimana cara ekspor briket ya, ini memberikan motivasi ya. Nggak bisa bahasa Inggris ya, apakah bisa Pak? Bisa ya. Kemudian kita harus bagaimana membangun kepercayaan bisnis kita ya. Sering saya sampaikan kalau kita sudah ketemu kolega, calon partner, kita tutup kelemahan kita ya, kita tunjukkan bahwa perusahaan kita itu kelihatan besar di mata mereka semua. Nah ini ya, kemudian ada sharing pengalaman bisnis ekspor kita, dan ada berbagai hal yang nanti Anda termotivasi, insya Allah termotivasi, karena ini real pengalaman kami yang bagaimana kami membina UKM sampai bisa ekspor, dan ini memberikan inspiring kepada Anda semua untuk tetap berbisnis ekspor ya. Nah kemudian setelah ini ada prosedur ekspor sudah, promosi internasional ini memang saya batasi dulu ya. Karena ini sebetulnya kalau saya hanya kasih playlist promosi internasional hanya satu, promosi ekspor di Facebook, tetapi sebetulnya masih banyak. Tapi ini saya tahan dulu. Banyak teman-teman, Pak cari buyer bagaimana di situ ya. Nah, saya khawatir kalau nanti akan saya unggah cara mencari buyer dan cara dicari buyer, teman-teman tidak memperhatikan internal perusahaan, sibuk mencari buyer. Karena pengamatan kami banyak rekan-rekan semuanya itu adalah tergesa-gesa mencari buyer ya, tergesa-gesa mencari buyer. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ketika ketemu buyer itu justru tidak bisa melakukan handling yang baik ya, handling yang baik. Oleh karena itu saya menekankan di dalam pelatihan ini adalah membangun internal perusahaan Anda dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau sudah internal perusahaan Anda baik, insya Allah juga mudah Anda untuk mendapatkan order ya. Nah, jadi terus terang aja saya tidak belum memberikan cara mencari buyer ya, bagaimana caranya. Nah, ini ada beberapa playlist ini yang nanti Anda bisa
download ataupun Anda pelajari, tulis ya, tulis. Kemudian saya memahami di dalam konsultasi terkait dengan ekspor, baik alumni Hindrasio Consulting yang di How to be Export Trader ataupun viewer kami, subscriber kami, ini saya tidak bisa memberikan secara maksimal. Oleh karena saya juga berpikir keras bagaimana agar konsultasi ini bisa efektif dan bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Maka kadang-kadang saya menjawab melalui video, kadang-kadang juga via WhatsApp, kadang-kadang saya telepon juga. Nah, ini agar Anda semuanya bisa memahami bahwa kami pun serius ingin mengajak Anda untuk menjadi eksportir yang handal, khususnya bagi teman-teman yang ingin melakukan ekspor sebagai trader. Nah, di situ ya. Nah, di dalam playlist ini Anda silahkan ya pelajari pelan-pelan satu persatu. Nah, untuk di playlist cara mulai bisnis ekspor ini memang sudah agak mulai untuk melakukan action ya. Jadi ini Pak, bagaimana belajarnya? Apakah urut? Ada boleh paralel ya, paralel. Jadi dasar-dasar Anda pelajari export documentation, pelajari Incoterm Anda pelajari, kemudian promosi internasional Anda pelajari. Ini secara paralel. Kemudian Anda juga boleh melihat berlatih di cara-cara mulai bisnis ekspor ini. Nah, ini yang kita lakukan juga. Ada bagaimana cara kerja export trader, kemudian bagaimana kita mengatur ya. Karena banyak ini yang berkonsultasi saya jadi eksportir ini ada yang pegawai ya, pegawai di perusahaan lain atau pegawai di pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini Anda bagaimana mengatur, ini ada di seri 6, atur waktu Anda. Kemudian bagaimana kerja export trader ya, sell it before bull it. Nah, ini beberapa yang kami sampaikan, ini based on pengalaman kami selama melakukan bisnis ekspor. Ya, jadi cara-cara ini Anda nanti mulai action ya, action. Kalau nanti ada beberapa kelemahan di dalam action, Anda bisa konsultasi ataupun Anda bisa melihat seri yang lain. Nah, kembali lagi untuk konsultasi ini, terus terang aja, saya menerima banyak konsultasi setiap harinya. Oleh karena itu saya coba membuat satu wadah konsultasi tersendiri untuk viewer kami ataupun subscriber kami di nomor ini ya. Anda silakan daftar di nomor ini, konsultasi via ini. Nanti ada isi form ya, isi form tentang profil Anda dan apa yang ada dikonsultasikan. Sehingga nanti kalaupun saya nanti terlambat menjawab, nanti saya ada recordnya dan akan saya jawab via email ataupun saya telepon ataupun via WhatsApp juga. Handphone ini, nomor ini memang insya Allah saya khususkan untuk Anda yang ingin berkonsultasi agar tidak campur, kadang-kadang terselip, kadang-kadang ketumpuk dengan message yang lain. Nah, ini rekan-rekan semua ya. Jadi Anda di dalam belajar bisnis ekspor ini ada 4 hal yang Anda utamakan. Satu, keikhlasan Anda. Waktu Anda mungkin banyak tersita. Kemudian status Anda mungkin masih pegawai. Mungkin modal permodal sangat terbatas. Ini jangan berkecil hati. Ada ikhlas saja, terima aja, tapi tetap ada jalan. Ada banyak kelemahan, tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian bisa jadi Anda masih belum paham tentang internet. Nah, ini jalan terus saja ya, jalan terus saja sambil konsentrasi pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian sungguh-sungguh ikuti, catat setiap ada di YouTube kami, catat sampai ada paham dan konsultasi. Kemudian sabar ya, sabar ini diiringi dengan doa yang tulus kepada Allah, semoga Anda bisa menjalankan bisnis dengan baik. Yang keempat, ini yakin bahwa Anda bisa berbisnis ekspor dari kecil, sedang sampai besar ya. Bahkan saya memberikan anjuran ke teman-teman, kalau ada konten yang lewat, berdoa ya, disolawati. Nah, ini bentuk keyakinan Anda supaya Anda terus terbuka untuk menjadi eksportir ya. Dan ada beberapa hal yang harus Anda pahami
untuk tahan dulu ya, istilahnya jangan tergesa-gesa. Ya tergesa-gesanya apa? Tergesa-gesa mencari buyer ya. Tergesa-gesa mencari buyer ini banyak kelemahan-kelemahan ya, begitu komunikasi banyak yang kacau balau sehingga ini membuat perusahaan Anda juga tidak dipercaya oleh calon customer Anda. Juga tergesa-gesa membuat legalitas ya. Legalitas itu mudah, bahkan kalau PT perorangan modalnya cukup murah 50.000 dikerjakan sehari selesai. Tapi ini sangat mudah. Nah, karena sangat mudah, banyak teman-teman itu langsung membuat PT perorangan ya, PT perorangan. Saya kira ini waktu tergesa-gesa. Kenapa kok teman-teman itu langsung membuat PT perorangan? Karena mungkin ketika konsultasi ada yang agak salah disampaikan. Misalkan begini, ada bertanya kepada mentor, Pak, cara pengiriman barang syarat-syaratnya apa? Ya, nah, syaratnya tentu ada legalitas usaha. Nah, gini ya, karena pertanyaan begini, begitu ada pertanyaan lebih dalam lagi, ternyata memang belum siap apa-apa, produk juga belum punya, dan lain sebagainya. Tapi karena pertanyaannya itu langsung ke pengiriman barang, maka mentor menjawab, salah satunya ada legalitas usaha. Maka banyak teman langsung membuat legalitas usaha. Baru di situ nanti ada kesulitan KPLI-nya bagaimana, terus besoknya ada surat dari BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, mulai membuat NPWP, mulai SPT dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang, waduh, ini membuat agak terganggu nanti bisnisnya ya. Jadi memulai usaha ini bisa belakangan. Bagi yang sudah ya sudah, jalan aja gak apa-apa ya. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi ada beberapa hal, termasuk membuat website ini. Kalau kita belum siap, jangan dulu ya membuat website itu. Kami belakang-belakang aja sudah siap semuanya, produk sudah ada semua, supply sudah ada, kita baru mempersiapkan website. Ya, website itu penting ya. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan playlist yang ada di channel kami. Anda pelajari pelan-pelan, Anda mengerti sampai paham. Kemudian Anda bisa konsultasi jika ada kesulitan di dalam menjalankan atau memahami di dalam saluran channel ini. Insya Allah yang sedikit ini akan memberikan manfaat kepada Anda semua, dan Anda juga bisa menjadi eksportir yang handal ya. Dan apa yang saya sampaikan ini semata-mata saya ingin berbagi ilmu ya, lillahi ta'ala. Semoga Anda semua bisa menjadi lebih baik di dalam sosial ekonomi ataupun yang memberikan kontribusi besar kepada negara ya, terkait dengan devisa ekspor dengan cara menjadi eksportir ya. Demikian dari saya. Nanti insya Allah akan saya sambung lagi dengan sharing-sharing terkait bisnis ekspor yang insya Allah bisa memudahkan Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.